Pemirsa, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau langsung arus mudik Lebaran 2026. Wakil Menteri PU menyatakan dirinya sudah melakukan pengecekan ke rest area 57. Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya bersama Pangdam Udayana Pik Budiakto dan Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya melakukan peninjauan ke jalur penyeberangan Gilimanuk dengan menggunakan helikopter. Peninjauan udara tersebut dilakukan untuk melihat secara menyeluruh kondisi arus lalu lintas serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Dari hasil pemantauan udara, terlihat antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk masih mengular cukup panjang, bahkan mencapai puluhan kilometer. Sebelumnya, macet horor mewarnai angkutan mudik tahun 2026 menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ribuan kendaraan terlihat masih terjebak macet di ruas jalan Denpasar Gilimanuk. Ekor kemacetan sudah terlihat 30 km dari arah Pelabuhan Gilimanuk. Ini Bu kan masih cukup jauh antreannya. Ini Ibu masih apa sih upaya nanti sama keluarga untuk tetap semangat dalam antrean ini? Pokoknya pikiran positive thinking aja. Yang penting tujuannya kita ketemu sama keluarga di Jawa gitu ya. Nggak apa-apa walaupun nanti ngantrenya berjam-jam. Nggak masalah karena memang kalau nggak macet, kalau nggak antri bukan euforia mudik namanya. Sejak 5 hari jelang Lebaran, penumpang yang menyeberang sudah tercatat 309.135 orang menyeberang ke Pulau Jawa, naik 0,7% dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Bagus Prastiadi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan Anissa Rizkia di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Bagus terlebih dahulu. Bagus, seperti apa situasi antrian di Pelabuhan Merak saat ini? Baik, Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan di pantauan menjelang puncak arus mudik 2026 di Pelabuhan Merak, Banten. Kami melihat adanya peningkatan volume pemudik dan volume kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Di mana tadi sempat kami juga melihat adanya antrian kendaraan mobil yang akan menuju ke dalam kapal yang akan menuju juga ke daerah Sumatera, di mana menurut data dari PT ASDP Indonesia Ferry mengatakan untuk jumlah kendaraan dalam kurun waktu 12 jam mencapai 14.000 dan juga 56.000 penumpang yang sudah terantar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung, di mana PT ASDP Indonesia Ferry juga sudah menyiapkan setidaknya 51 kapal yang akan beroperasional selama 24 jam untuk mengangkut para pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Di mana diketahui bahwa di dermaga Pelabuhan Merak ini ada 7 dermaga, di mana setiap dermaganya akan terisi 4 kapal yang akan mengantarkan para pemudik ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan untuk skema delaying system dan juga buffer zone dan juga single ticket akan diantisipasi oleh ASDP, mengingat besok adalah puncak arus mudik 2026, di mana delaying system ada pemberhentian sementara kendaraan jika nanti ada antrean dan kepadatan di sekitar pelabuhan. Nantinya ketika sudah tidak ada antrean, maka kendaraan akan dimasukkan ke pelabuhan untuk dimasukkan ke dalam kapal. Dan juga untuk buffer zone atau kantong parkir, di mana ASDP sudah menyiapkan titik-titik kantong parkir tambahan yang bisa menampung 2.000 hingga 4.000 penumpang. Dan juga ada single ticket. Single ticket ini adalah sistem tarif penyamaan tiket kapal reguler, di mana untuk tahun ini tidak ada tiket eksekutif yang disiapkan oleh PT ASDP sendiri. Dan untuk ini ASDP menghimbau juga untuk para pemudik untuk membeli tiket secara resmi, karena masih banyak juga pemudik yang membeli tiket melalui calo dengan harga yang sangat tinggi, Davi dan juga pemirsa. Dan tapi tadi kami juga sempat berbincang salah satu pemudik bahwa mengatakan mereka berangkat sore untuk menghindari kemacetan atau kepadatan antrean di Pelabuhan Merak,
mengingat pola pemudik datang ke Pelabuhan Merak itu tadi akan saat berbuka puasa hingga malam nanti. Nantinya kami akan terus mengabarkan kepada Anda untuk perkembangan update menjelang puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Kembali ke Anda, Davi. Baik, Bagus. Bagaimana dengan situasi pada sore hari ini? Ada berapa lama rata-rata kendaraan ngantri untuk masuk ke dalam pelabuhan? Baik, David, tadi saya sempat melihat adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke kapal di dermaga eksekutif ini, di mana pihak ASDP mengatakan bahwa untuk mengangkut para pengemudi ini setidaknya kapal sudah siap dalam 1 jam. Namun itu situasional, David, di mana di setiap dermaga ada 4 kapal maksud kami yang akan masuk ke setiap dermaga di Pelabuhan Merak. Nantinya para pemudik akan diantarkan ke Pelabuhan Bakahuni, Davi. Baik, Bagus. Ada berapa dermaga yang difungsikan untuk mengurai antrian di Pelabuhan Merak? Baik, Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan di Pelabuhan Merak sendiri setidaknya ada 7 dermaga, di mana setiap dermaga nantinya ada 4 kapal yang akan masuk dan juga keluar untuk mengantarkan para pemudik ke Pelabuhan Bakahuni, Davi. Bagus, untuk jalur masuk antara mobil, kemudian transportasi umum atau bis antar kota, antar provinsi, dan pemotor, apakah dijadikan satu atau terpisah? Oke, untuk pantauan kami untuk kendaraan mobil di mana para pemudik bisa masuk lewat dermaga eksekutif dan juga reguler, di mana memang terpisah, Davi. Untuk motor bisa melalui Pelabuhan Ciwandan, Davi. Baik, terima kasih Bagus Prasetya melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan bergeser, pemirsa, dari Merak kita bergeser ke gerbang tol Kali Kangkung. Anissa, seperti apa situasi arus lalu lintas di Kali Kangkung? Ya, Davi dan juga pemirsa, selamat sore. Tentunya kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini sudah kembali ramai lancar, di mana tadi sempat terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung pada pukul 2 siang tadi hingga pukul setengah 4 sore. Tentunya kalau dilihat dari data begitu ya, memang ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Davi dan juga pemirsa. Kalau biasanya dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore ini hanya tembus di angka 12.000 kendaraan yang melintas, namun di hari ini sudah mencapai 16.000 kendaraan. Dan kalau dilihat per jamnya, ini memang sudah terlihat sekali kenaikannya, yaitu di jam 2 siang tadi hingga pukul 4 sore, angka dari kendaraan yang melintas ini sudah mencapai 2.500 per jamnya. Tentunya untuk mengantisipasi dari pihak Jasa Marga begitu ya, untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang, Jawa Tengah ini memang saat ini tengah ditambah begitu gardu tol yang biasanya hanya melayani para pemudik. 8 gardu tol saat ini sudah ditambahkan menjadi total ada 18 gardu tol. Dan kalau dilihat dari arah sebaliknya ini cenderung lebih landai, Davi dan juga pemirsa. Untuk data terakhir yang kami dapat dari arah Semarang menuju ke Jakarta maupun Kendal ini mencapai 6.000 kendaraan yang melintas. Dan hingga kini dari pihak kepolisian juga tengah membuat rekayasa arus lalu lintas apabila nantinya terjadi kepadatan di tempat kami melaporkan, yaitu sistem one way yang nantinya akan diberlakukan. Kita tahu bahwa saat ini tengah dilakukan one way sepenggal tahap 1, namun hanya sampai di kilometer 200 saja. Di kilometer tempat kami melaporkan, yaitu di kilometer 414, belum dilakukan sistem one way, mengingat saat ini juga arus lalu lintas cenderung ramai dan juga lancar, cukup landai, Davi dan juga pemirsa. Dan skema yang kedua nantinya juga akan diberlakukan ganjil genap oleh pihak kepolisian, namun untuk kapannya nanti kami masih terus memantau, dan bagi Anda pemudik, Anda bisa terus memantau situs-situs ataupun platform resmi dari pihak Korlantas maupun Jasa Marga nantinya akan menginformasikan kapan kira-kira sistem one way dan juga ganjil genap ini akan diberlakukan dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Untuk sementara saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio.
Baik, skema rekayasa arus lalu lintas sifatnya masih situasional di sana. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Bagus Prastiadi dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore. Sehat selalu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Menko AHY menyebut jumlah penumpang pada Selasa 17 Maret 2026 mencapai sekitar 24.000 orang. Angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan hari reguler yang berkisar 12 hingga 15.000 penumpang. Kondisi ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang menggunakan kereta api sangat tinggi. Menko AHY juga menyampaikan jumlah pemudik tahun ini diperkirakan meningkat dibanding tahun sebelumnya. PT KAI telah menambah armada kereta api sekitar 2,1% atau hampir 50.000 perjalanan kereta selama masa angkutan Lebaran. Survei yang dilakukan oleh Kemenhub, 143,9 juta perjalanan akan terjadi selama musim Lebaran ini, dan 52%-nya menggunakan kendaraan pribadi. Nomor 2, motor. Nomor 3, bus umum. Semuanya menggunakan jalan. Jadi pasti akan terjadi konsentrasi peningkatan kepadatan, bahkan kita harus antisipasi sejumlah bottleneck di jalan-jalan arus-arus utama. Oleh karena itu, dengan lebih banyak yang menggunakan kereta, dengan catatan keretanya siap. Jumlah gerbongnya semakin banyak, tempat duduknya semakin banyak, relnya kuat, aman. Dengan demikian, masyarakat bisa menghitung lebih baik atau ada pilihan dibandingkan mengendarai. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Stefan Patinama di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karong, Jawa Barat, dan Jessica Winoto di rest area kilometer 207A ruas Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Stefan terlebih dahulu. Stefan, bagaimana arus lalu lintas di tempat Anda sore hari ini? Baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Memang pada hari tanggal 17 diprediksi sebagai puncak arus mudik begitu. Di mana dengan puncak arus mudik itu akan menimbulkan kepadatan kendaraan, sehingga pengendara yang akan memudik akan lebih besar merasakan kelelahan ataupun nanti merasa badannya tidak berada dalam kondisi yang fit. Untuk mencegah hal itu, mungkin bagi Anda pemudik yang melintasi Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di rest area kilometer 57, dapat mengunjungi sejumlah booth yang ada di rest area 57, seperti booth atau stand yang saat ini saya berada ini, yaitu booth dari salah satu minuman herbal begitu yang mengandung ramuan-ramuan herbal, salah satunya itu jahe merah yang menghangatkan tubuh dan juga bisa mencegah gejala masuk angin. Untuk lebih lengkapnya apa saja yang ditawarkan oleh booth ini akan saya tanyakan sedikit melalui perwakilan dari brand ini. Selamat sore Mas, boleh disebutkan namanya Mas? Sadil Anwar Mas, dari Bintang 7. Oke. Mas, mungkin boleh disebutkan apa sih yang ditawarkan oleh pihak Mas untuk para pemudik yang melintasi atau khususnya yang bersinggah di rest area 57? Ya, terima kasih. Kami menghimbau ya untuk para pemudik khususnya yang menikmati fasilitas di kilometer KM 57A ini untuk mampir di booth kami, di booth Bejo Jaya Merah, karena ada berbagai macam fasilitas Mas di sini. Salah satu di antaranya seperti pijit gratis, free charger, dan juga tentunya produk yang kami unggulkan di sini Bejo Jaya Merah ya. Dan kami kali ini menggunakan khusus campaign silaturahmi jangan putus, masuk angin Bejo yang ngurus. Terima kasih Mas. Ya, itulah Davi sedikit penjelasan tentang apa yang akan ditawarkan oleh produk tersebut kepada para pemudik. Tidak hanya produk minuman herbal saja, tapi juga pemudik dapat merasakan atau menikmati sejumlah fasilitas yang telah disiapkan. Seperti yang ada di hadapan Anda saat ini adalah sebuah kursi pijat yang bisa dinikmati oleh pemudik yang memang merasakan badannya merasa letih atau capek begitu, bisa melonggarkan keletihannya karena kepadatan di ruas tol begitu, Davi.
Baik, dari tol Japek kita beralih ke Jessica. Di tol Palikanci Jessica, seperti apa suasana saat ini di rest area? Apakah sudah padat oleh pemudik di sana? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Palimanan terpantau ramai lancar walaupun baru saja diberlakukannya rekayasa lalu lintas yaitu one way. Tapi Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bila mana Anda mulai merasa lelah, bisa langsung datang ke rest area terdekat. Salah satu di tempat saya melaporkan saat ini yaitu rest area 207A, yang mana di sini banyak sekali booth-booth yang disediakan oleh pihak rest area. Salah satunya di booth obat herbal tempat saya melaporkan saat ini. Tadi saya sempat melihat ke dalam bahwa banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan di sini, seperti ada kursi pijat, lalu juga berbagai game, dan juga ada beberapa produk-produk yang ditawarkan untuk diminum langsung oleh para pemudik yang melakukan perjalanan jauh. Tetapi Davi dan juga pemirsa, kita akan coba untuk berbincang sebentar dengan salah satu brand manager dari brand tempat saya melaporkan ini. Halo Bapak namanya siapa? Andri Mahyudi. Pak Andri, kita mau tanya dong, untuk dari booth ini tuh ada fasilitas apa saja sih, dan mungkin boleh dijelasin sedikit terkait dari produk ini apa yang ditawarkan begitu? Ya, memang booth ini kita fungsikan untuk tempat istirahat gitu ya, dan juga tempat melegakan, bisa recharge kembali, kemudian bisa menghilangkan masuk angin gitu ya. Kita punya fasilitas pijit, kita juga punya tempat buat santai, ngecas HP. Kita juga ada banyak di sini, teman-teman bisa lihat ada sampling teh bejo juga yang memang relate dengan produk kita untuk menghilangkan masuk angin gitu ya, karena ada kandungan jahe merahnya yang sangat ampuh gitu untuk meredakan masuk angin. Kurang lebih seperti itu. Oke. Boleh nggak sih Mas, boleh disampaikan nggak sih tips satu atau dua tips kepada para pemudik yang melakukan arus mudik pada tahun ini? Ya, jadi prinsipnya memang silaturahmi nggak boleh putus ya. Silaturahmi nggak boleh putus, masuk angin biar bejo yang urus. Intinya tetap selamat di jalan, utamakan keluarga, sehat. Kalau kenapa-kenapa di jalan, capek, pegel, langsung mampir ke booth-nya bejo, karena kita siapin semua, mulai dari produknya, fasilitasnya. Kita ada di kilometer 57, kita juga ada di 166, kita juga ada di 207, dan kita juga ada di 397. Jadi bagi para pemudik, kita ciptakan ini untuk teman-teman bisa tetap sehat, ketemu keluarga lancar, sehat selalu, ibadahnya juga lancar. Oke, gitu baik, aja. Terima kasih banyak Pak Andri. Sama-sama. Baik Davi dan juga pemirsa, begitu ada beberapa yang kami himbau juga kepada para pemudik bila mana Anda melakukan perjalanan arus mudik yang jauh, dapat selalu memperhatikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima dan tubuh Anda yang fit, dan langsung ke rest area terdekat Anda untuk menikmati booth-booth atau fasilitas yang disediakan di rest area tersebut. Davi. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari kilometer 207 Palikanci. Sebelumnya ada Stephen Patinama dari tol Japek Karawang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore, selamat bertugas kembali.